Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Wahyu Agustina. Saya bertugas sebagai guru matematika di SMPN 11 Maros Baru. Saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Maros. Kali ini saya akan menggambarkan tentang tugas mengenai gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Yuk kita simak videonya.
menghargai siapapun yang berpendapat, ya. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik, dan yang ketiga, izin saat membebas ruangan. Apa di sini bisa ditambah lagi, Bapak Ibu? Jika ada saran mau ditambahkan dari peraturannya, boleh silakan. Oke, kita lanjut deh. Baiklah. Sekarang kita memasuki yang namanya budaya positif. Pengertian dari budaya positif itu adalah budaya positif adalah sebuah nilai kewajiban yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Sehingga budaya positif ini bisa kita terapkan kepada anak kita. Konsep inti dari budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Dalam kita melakukan suatu kegiatan, suatu aktivitas, itu motivasi tersebut bisa kita tanamkan pada peserta didik kita, bahwasanya jika kita melakukan sesuatu pasti ada konsekuensi. Sekarang kita memasuki di materi 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu, ya. Di sini ada saya punya video, bisa kita simak bareng-bareng. Ini adalah video tentang posisi kontrol guru kepada peserta didik. Di sini ada suatu kasus, yaitu seorang siswa terlambat masuk sekolah. Dan ada 5 tipe guru saat menghadapi siswa tersebut ketika terlambat. bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, yang dilakukan oleh ibu guru tadi adalah disuruh mengelilingi lapangan, ya Bapak Ibu. Nah, itu termasuk guru tipe penghukum yang menghukum tidak sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga tadi adalah posisinya sebagai teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid tersebut melalui persuasi. Yang keempat tadi yang dilakukan ibu guru tadi adalah sebagai pemantau atau monitor, yaitu memonitor, artinya dalam hal ini mengawasi perilaku siswa tersebut. Yang kelima sebagai penjaga, posisi kontrol yang terakhir itu adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan
dengan muridnya dan memperlakukan muridnya untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukannya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi atau lebih tepatnya lagi mengungkapkan bahwa selanjutnya apa yang telah dilakukan setelah kami melakukan perbuatan atau kesalahan kami. Nah, biasanya kalimat-kalimat yang terlontar Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada seluruh siswa agar meninggalkan kelasnya dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Li semana no? Dewi semana mengerti? Kada kembali ke rumah. Ya pulang. Ya silakan pulang ke rumahnya nak. Pulang lagi semua. Sini tuh bendera
curhat sama temannya, tapi dia tidak dibutuhkan. Nah, di sini masuk kategori cinta karena dia membutuhkan pasangan sesuai. Nah, kemudian kekuasaan Bapak Ibu. Kekuasaan ini dianggap sebagai harga diri, ya, untuk memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Terkadang kita sering mendengar bahwa siswa kita itu apa kok? Ini saya apa kok ini? Dia merasa bahwa dirinya, oh saya jago, oh saya bisa ini. Nah, itu masuk dalam kategori kekuasaan. Kemudian bertahan hidup, dalam hal ini itu termasuk makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Terkadang kita menghadapi seorang siswa itu suka ngambil makanan temannya, kan, Bapak Ibu. Kalau kita pernah melihat situasi jika kita berada di kelas atau pada saat ada siswa makan kemudian tiba-tiba ada temannya merebut makanannya, itu dia ini diperhatikan. Awalnya dia diperhatikan, dan kedua mungkin dalam keadaan perasaannya itu dia membutuhkan perasaan untuk bertahan hidup. Dia sedang lapar misalkan, makanya dia melakukan beberapa itu. Kemudian kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, kesadaran serta memberdayakan sendiri tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Dan yang ketiga adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berkenalan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berperan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini saya memiliki contoh nilai kebajikan dalam suatu organisasi atau lembaga atau institusi, yaitu berdasarkan 3 cara Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, di mana di dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri ada kategori beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, mungkin Bapak Ibu guru pernah melihat peserta didik kita yang memiliki kelima poin tadi dan sudah ada dalam diri mereka, dan itu bisa dikembangkan dengan baik, insya Allah. Yang kedua, IGO, yaitu Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, memiliki empati, keingintahuan yang sangat tinggi, kreativitas yang luar biasa, kerjasama yang baik, dan percaya diri serta berkomitmen. Kemudian keterampilan hidup, yaitu dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak meremehkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Nah, semuanya itu mungkin kita bisa dapati dalam peserta didik kita di sekolah dan satu pembelajaran. Pasti ada salah satu peserta didik kita yang memiliki
curhat sama temannya, tapi dia tidak dibutuhkan. Nah, di sini masuk kategori cinta karena dia membutuhkan pasangan kasih sayang. Nah, kemudian kekuasaan Bapak Ibu. Kekuasaan ini dianggap sebagai harga diri, ya, untuk memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Terkadang kita sering mendengar bahwa siswa kita itu apa kok? Ini saya apa kok ini? Dia merasa bahwa dirinya, oh saya jago, oh saya bisa ini. Nah, itu masuk di dalam kategori kekuasaan. Kemudian bertahan hidup, dalam hal ini itu termasuk makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Terkadang kita menghadapi seorang siswa itu suka ngambil makanan temannya, kan, Bapak Ibu. Kalau kita pernah melihat situasi jika kita berada di kelas atau pada saat ada siswa makan kemudian tiba-tiba ada temannya merebut makanannya, itu ingin diperhatikan. Awalnya dia ingin diperhatikan, dan kedua mungkin dalam keadaan perasaannya itu dia membutuhkan perasaan untuk bertahan hidup. Dia sedang lapar misalkan, makanya dia melakukan berbagai itu. Kemudian kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke materi. Sini adalah contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kita memiliki kasus bahwa siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera di sekolah. Di sini tipe guru penghukum itu dia menyuruh siswanya untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian tipe guru yang pembuat rasa bersalah itu dia berkata kepada siswanya, berapa kali ibu bapak mesti tahu kamu, nak? Kamu selalu saja mengajarkan ibu bapak. Seperti itu kalimat yang terlontar dari bapak ibu. Kemudian ada contoh posisi kontrol guru menjadi teman, yaitu ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, dan kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu harus tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli lagi atribut koperasi dan jangan diulang lagi. Contoh yang kelima yaitu posisi guru sebagai manajer, yaitu dia akan berkata bahwa apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini posisi kontrol guru sebagai manajer menanyakan kembali kesalahan apa yang telah diperbuat oleh siswanya dan apa solusinya, sehingga kita memberikan pemahaman kepada siswa tersebut agar dia menyadari kesalahannya dan tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Sekarang posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya ada di mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Di mana Bapak Ibu ada yang tahu? Posisi kontrol guru. Jika seorang guru sudah berkata bahwa saya kecewa sekali dengan Bunda, membuat merasa bersalah. Oke, terima kasih Pak Suwardi, jawabannya sangat bagus ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira guru tersebut memiliki posisi kontrol, membuat merasa bersalah ya. Oke. Yang dikatakan oleh Pak Bunda benar. Yang ketiga ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu? Manajer, oke, good, bagus sekali Bapak Ibu. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak
hal ini? Ibu Lupiana mungkin bisa menjawabnya. Posisi kontrol apakah aku ketika seorang guru? Oke, buat dia seorang pemantau. Pemantau. Dia hanya memonitor. Karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu salah satu kalimat seorang guru kepada peserta didiknya ketika memvalidasi tindakan yang salah yang telah dilakukannya. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, sekarang kita sebagai guru akan menanyakan apa sih keyakinan kelas kita ketika kita melihat atau menemukan peserta didik kita melakukan suatu kesalahan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itulah gambaran ketika kita menanyakan keyakinan kelas kembali kepada siswa kita jika mereka memiliki problematika di kelas, sehingga tanpa mereka sadari mereka mengakui kesalahannya dan tidak akan melakukan tindakan kesalahan yang lain. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah presentasi yang saya bawakan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu siang ini dalam kegiatan diseminasi yang telah saya lakukan sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 11 Maros Barat. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Kompetisi. Baik, alhamdulillah terima kasih atas pemaparan materinya dengan diseminasi budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang sama-sama kami hormati, ada yang ingin mau ditanyakan atau ada sesuatu yang mau didiskusikan berkaitan dengan diseminasi budaya positif, apa itu restitusi, apa itu fungsi kontrol guru, atau tentang berkaitan dengan budaya positif yang tadi disampaikan. Mungkin ada dari Bapak Ibu. Ya, baik. Terus yang saya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru masuk dan saya dapat memahami apa yang dipaparkan oleh Ibu Bia. Saya sangat tertarik dengan keyakinan kelas ini. Sebagaimana mata pelajaran yang saya ampu yaitu PKN, di mana PKN dengan pendidikan agama itu ada namanya pendidikan sikap, sosial, dan spiritual. Jadi pendidikan sikap ini sangat urgent dan terkait dengan keyakinan kelas. Pertanyaan saya di sini, apakah keyakinan kelas ini kita bisa bikin dalam bentuk format yang senantiasa bisa kita berikan kepada anak ketika ada personal yang bermasalah? Karena selama ini terus terang saya sudah melaksanakan pendidikan sikap namanya, sikap sosial, dan ini sangat efektif. Di mana ketika saya mengajar, mungkin Bapak dan Ibu tidak buat, tapi saya ada dengan memang hanya dua mata pelajaran yang ada itu, agama dengan PKN. Pendidikan sikap ini begitu kita masuk tidak perlu lagi kita bergerak untuk anak-anak masuk atau kenapa keluar masuk, hanya dengan melihat pendidikan sikap itu anak-anak akan menyadari dirinya bahwa ketika kita berbuat lebih dari ketidakwajaran di dalam kelas, maka akan dicatat dalam pendidikan sikap sosial.
Itu. Nah, jadi itu maksud saya, dan saya menanyakan ini, apakah ini juga terkait budaya positif ya? Ya, budaya positif ini bisa dibuat dalam bentuk seperti pendidikan saya. Ya, karena ini terserah cukup mengontrol siswa kita dalam. Jadi makanya kalau saya mengajar itu, mungkin anak-anak saya catat yang terlalu nakal, kemudian yang berprestasi jadi 2 di catatan. Karena mempertahankan sesuatu yang penting baginya. Nah, itu salah satu kalimat seorang guru kepada peserta didiknya ketika memvalidasi tindakan yang salah yang telah dilakukannya. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, sekarang kita sebagai guru akan menanyakan apa sih keyakinan kelas kita ketika kita melihat atau menemukan peserta didik kita melakukan suatu kesalahan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itulah gambaran ketika kita menanyakan keyakinan kelas kembali kepada siswa kita jika mereka memiliki problematika di kelas, sehingga tanpa mereka sadari mereka mengakui kesalahannya dan tidak akan melakukan tindakan kesalahan yang lain. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah presentasi yang saya bawakan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu siang ini dalam kegiatan diseminasi yang telah saya lakukan sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 11 Maros Barat. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Kompetisi. Baik, alhamdulillah terima kasih atas pemaparan materinya dengan diseminasi budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang sama-sama kami hormati, ada yang ingin mau ditanyakan atau ada sesuatu yang mau didiskusikan berkaitan dengan diseminasi budaya positif, apa itu restitusi, apa itu fungsi kontrol guru, atau tentang berkaitan dengan budaya positif yang tadi disampaikan. Mungkin ada dari Bapak Ibu. Ya, baik. Terusnya Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru masuk dan saya dapat memahami apa yang dipaparkan oleh Ibu Lia. Saya sangat tertarik dengan keyakinan kelas ini. Sebagaimana mata pelajaran yang saya ampu yaitu PKN, di mana PKN dengan pendidikan agama itu ada namanya pendidikan sikap, sosial, dan spiritual. Jadi pendidikan sikap ini sangat urgent dan terkait dengan keyakinan kelas. Pertanyaan saya di sini, apakah keyakinan kelas ini kita bisa bikin dalam bentuk format yang senantiasa bisa kita berikan kepada anak ketika ada personal yang bermasalah? Karena selama ini terserah saya sudah melaksanakan pendidikan sikap namanya, sikap sosial, dan ini sangat efektif. Di mana ketika saya mengajar, mungkin Bapak dan Ibu tidak buat, tapi saya ada dengan memang hanya 2 mata pelajaran yang ada itu, agama dengan PKN. Pendidikan sikap ini begitu kita masuk tidak perlu lagi kita bergerak untuk anak-anak masuk atau kenapa keluar masuk, hanya dengan melihat pendidikan sikap itu anak-anak akan menyadari dirinya bahwa ketika kita berbuat lebih dari
maksud saya menanyakan ini, apakah ini juga terkait budaya positif? Ya, budaya positif ini bisa dibuat dalam bentuk seperti dansa itu. Ya, karena ini terserah cukup mengontrol siswa kita dalam. Jadi makanya kalau saya mengajar itu, mungkin anak-anak saya catat yang terlalu nakal, kemudian yang berprestasi. Jadi dua catatan berbagian saya kira ini sudah sangat sejalan dan setara dengan pendidikan sikap sosial yang ada saatnya selesai kalau sekiranya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hussein atas pertanyaannya. Kami kembalikan ke pemateri. Terima kasih pertanyaan yang diberikan oleh Pak Hussein. Baiklah, saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan. Kesepakatan kelas itu boleh Pak dilakukan, setiap guru itu boleh. Karena kita kebetulan di SMP dan SMA itu masing-masing guru itu memegang mapel ya. Jadi setiap guru itu boleh melakukan kesepakatan kelas pada saat jam belajarnya. Wali kelas juga demikian. Wali kelas memiliki wewenang penuh membuat kesepakatan kelas, yaitu dia berlaku untuk semuanya. Tapi yang saya lakukan, jika saya mengajar terlebih dahulu di awal-awal semester, itu saya sampaikan kepada anak, kita bikin kesepakatan kelas ya. Apa aturannya kalau ibu sudah memasuki kelas itu gimana? Oh bu, dilarang terlambat. Nah terus dia terlambat gimana? Oh minta izin bu, ketuk pintu dulu, beri salam, terus mengatakan alasannya kenapa terlambat. Oke, itu kalau terlambat 5-10 menit diampuni. Tapi kalau lebih dari 15 menit itu baru kita bisa memberikan semacam, bukan hukuman ya, semacam teguran. Itu saya kembalikan lagi sama teman-temannya. Ini diapakan dari yang terlambat. Seperti itu Bapak. Kemudian mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Jika tidak mengerjakan, apa sanksinya? Itu saya sampaikan. Jadi sanksinya itu dari temannya sendiri. Kemarin itu kejadian di 7A, ada beberapa yang tidak mengerjakan tugas. Jadi sanksinya itu saya kembalikan lagi sama mereka. Ini temannya bagusnya di apa? Oh bu, catat 3 kali bu tugasnya yang dikasih kemarin. Oke deal, sepakat ya, karena kita sudah menyepakati di awal semester bahwa jika kita melakukan pelanggaran di pelajaran matematika, maka hukumannya itu berasal dari siswanya sendiri, namun saling berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. Jadi tidak keluar dari konsep pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian di kelas saya sebagai wali kelas, itu saya memiliki kesepakatan kelas. Saya memiliki kesepakatan kelas bersama siswa di UD itu keimanan, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian kebersihan, menjaga kebersihan di ruang kelas. Jadi setiap selesai pembelajaran atau sebelum pembelajaran itu kelas harus senantiasa bersih. Kemudian keamanan, saling menjaga barang-barang di kelas. Jadi kalau ada misalkan jam istirahat atau jam sholat, itu yang perempuan yang haid itu menjaga barang-barang temannya, dan yang melakukan sholat bisa melaksanakan ibadahnya dengan rasa nyaman dan aman bahwa barang-barangnya tidak akan hilang atau diganggu oleh temannya. Kemudian di kekeluargaan itu saling berinteraksi bersama teman, menjaga kelestarian lingkungan, kemudian berseragam sesuai aturan sekolah dan bersama-sama menghias ruangan kelas agar pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu menjadi nyaman, tidak terganggu oleh keadaan sekitar, yaitu baik sampah-sampah yang berserakan atau kelas yang kotor. Saya rasa kalau kesepakatan kelas itu bisa kita lakukan Bapak Hussein, dari kita bagaimana membuat peraturan itu, kesepakatan itu bersama siswa di kelas. Jadi terserah kita sebagai guru apa yang harus kita lakukan, menyepakati peraturan itu kita kembalikan lagi sama siswa kita. Mereka maunya apa sih? Yang seperti apa? Apakah Bapak Ibu nunggu dulu masuk baru disiapkan berdoa dan lain sebagainya? Jika ada kesepakatan kelas seperti ini, itu akan berjalan dengan tertib insya Allah. Demikian Pak Hussein yang
Bisa saya berikan penjelasan atas pertanyaan yang diberikan. Terima kasih. Ya, bagaimana